Saudara, saya ingin menceritakan seorang bernama Yunus Irianto. Dia berhasil menjadi seorang kontraktor selama 45 tahun dan di usia 60, sekitar 60-an, dia ingin pensiun dan dia menjual sebagian asetnya. Yang tertinggal satu aset, yaitu pusat perbelanjaan di daerah Jakarta Timur. Nah, saudara, saya merawat Pak Yunus ini selama belum 1 tahun. Karena saya melihat dia kurang lebih 20 tahun ya, dia mengabaikan kesehatannya. Jadi terjadilah kondisi osteosarkopenia, penyusutan massa otot. Ototnya menjadi mengecil ya. Dan ketika dia berusia 70 tahun, dia sudah tidak lagi bisa melakukan olahraga-olahraga yang dia sukai, yaitu tenis dan golf ya. Karena ototnya mengecil dan ya tentunya bisa mengakibatkan cedera. Dan ketika tiap kali saya bertemu dengan ayah saya ini, sulit sekali, saudara, untuk memberitahu dia bagaimana gaya hidup sehat. Saya menganjurkan dia untuk bisa sering minum air putih, makan buah-buahan, sayuran, dan ya berolahraga. Ya, mengkonsumsi suplemen, tapi ya dia mengacukannya. Dan ya 10 terakhir ini makin parah. 5 tahun terakhir dirawat oleh adik saya yang perempuan, dan dia tidak betah gitu karena dicuekin, tidak ada rasa cinta di dalam rumah itu. Kemudian 5 tahun keduanya dirawat oleh adik saya, dan ini yang terakhir sampai dia jatuh yang mengakibatkan patahnya bongkol pahanya, femoral neck-nya itu patah. Dan setelah dioperasi, saya mengambil alih tanggung jawab untuk merawat beliau, dan sampai hari ini dia bersama saya. Saudara, merawat seorang ayah bernama Yunus Irianto ini, itu memberikan saya satu perasaan betapa beliau menginspirasikan saya tentang lebih kuat lagi untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, saya melihat bagaimana dia berhasil sebagai seorang pengusaha. Dia seorang kontraktor, saudara. Dia sukses selama 40 tahun lebih, dan banyak sekali proyek-proyek yang dia bangun ya, gedung-gedung, pusat perbelanjaan, pelabuhan, jalan, jembatan. Tetapi saya bisa melihat ketika di usia tuanya tidak ada yang datang rajin menjenguknya ya. Padahal Pak Yunus ini punya 3 istri. Yang pertama 9 anak, yang kedua 2 anak, yang ketiga 3 anak. Total 14 anak dan 28 cucu, kurang lebih ada 12 cicit. Nah, kemarin saya merayakan ulang tahunnya yang ke-92. Pas. Satu, 2, 3, ayo.
saya mengundang teman-teman baiknya yang dulu bermain tenis dan bermain golf, dan ada yang hadir, ya kurang lebih 10 orang hadir, dan ya rata-rata hanya menyampaikan keprihatinannya, memberikan dia semangat hidup. Saya melihat masih ada semangat sedikit, tetapi secara keseluruhan dia sudah bosan dengan keadaan dia, dan tiap kali dia bercerita, saya ingin mati, Tendi, saya ingin mati, gimana? Ya papa bosan. Ya habis gimana? Saya bilang, manusia minta mati belum tentu dikasih mati sama Tuhan. Saya bilang, ya sudah sabar aja, nanti kalau waktunya tiba ya pasti papa akan meninggal dengan baik. Ya. Saudara, saya sudah menyiapkan lahan kuburan di San Diego Hill, dan saya mempersiapkan segala sesuatunya. Hari ini dia tinggal, saya harus membeli sebuah rumah ya untuk dia tinggal bersama seorang suster, dan banyak hal, saudara, banyak hal yang saya pelajari, kegigihannya, kelalaiannya terhadap kesehatan, hubungan relasi yang rusak ya, karena seringkali dia tidak care dengan urusan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya saat ini juga mungkin ya nggak care juga sama dia gitu, ya kan? Kan cinta anak itu kan tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya care, anak-anak care. Kalau orang tuanya masih bisa memberi uang, anak-anaknya datang. Bukankah itu nasib seorang tua? Dan ketika di acara ulang tahun dia, saya coba teleponin beberapa anaknya yang menurut saya layak hadir lah ya. Tapi jawabannya, ya saya nggak ada kendaraan. Padahal banyak Grab ya, banyak taksi bisa disewa. Dan satu bilang, wah maaf saya ada janji. Ya dengan segala banyak alasan, ya akhirnya hadir anak dari istri kedua, 2 orang. Ya, dan saya appreciate sama kehadirannya, ya bagaimanapun, dan membawa snack makanan, dan ini menggembirakan dia. Saudara, betapa malangnya seorang Yunus di masa tuanya, ya. Dan saya melihat itu, saya membayangkan kalau saya nanti seumur dia, di usia 90 lebih, apa yang saya akan alami? Bagaimana saya mempersiapkan masa depan saya ketika saya usia tua? Tentunya saya ingin saya sehat. Saya ingin melihat anak, cucu, bahkan cicit saya datang sambil tetap bergembira melihat kakek buyutnya masih sehat. Bukankah itu harapan? Tetapi harapan itu kan harus diciptakan, dipersiapkan. Jadi, ya, ada begitu banyak syarat untuk mencintai seorang tua. Padahal tidak dibutuhkan syarat apa-apa. Bukankah kita berasal dari dia? Bukankah salah satu perintah dari 10 perintah Tuhan, hormatilah, kasihilah orang tuamu, agar panjang umurmu dan diberkati jalan hidupmu. Saya berdoa agar dia tetap kuat, strong, ya, menanti waktunya tiba untuk meninggalkan dunia ini menuju ke alam keabadian.